Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKMM Prodi Pendidikan Matematika Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini kami akan mempresentasikan proposal PKMM kami yang berjudul Pentatika, yaitu peningkatan minat belajar matematika berbasis media pembelajaran dan permainan tradisional. Nah, sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua yang bernama Dira Nafisa dan anggota 1 yang bernama Atini Hasanah dan anggota 2 yang bernama Balkis Sahasika. Selanjutnya yaitu apa sih pengertian dari pentatika itu sendiri? Pentatika adalah peningkatan minat belajar matematika menggunakan media pembelajaran dan permainan tradisional. Pembelajaran matematika itu merupakan pembelajaran yang sebagian besar anak-anaknya tidak terlalu menyukainya. Nah, sehingga ketika pendidik sedang menjelaskan pengertian matematika atau rumus dasar matematika, itu terkadang anak tersebut tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Karena sebagian besar mereka hanya menghafal rumus namun tidak memahami konsep dasarnya, di mana konsep dasar ini lebih diterapkan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan anak-anak yang saat ini sudah jarang ditemukan di berbagai kalangan anak-anak di kota maupun di daerah, bahkan sudah jarang sangat ditemukan. Nah, sebab itulah kami menggabungkan kedua hal tersebut, pembelajaran matematika dengan permainan tradisional, sehingga anak tersebut merasa termotivasi belajar matematika, karena mereka akan merasa belajar matematika sambil bermain, sehingga membuat anak-anak semakin tertarik. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini yang berjudul Pentatika yaitu yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar matematika. Yang kedua, memberi pemahaman konsep dasar matematika. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat gagap hitung. Ya, kemudian saya Atini Hasanah akan menjelaskan bagian PKMM mengenai gambaran umum masyarakat sasaran. Pada proposal PKM ini, yang kami ajukan adalah masyarakat sasarannya di Desa Kalinusu, khususnya di Dukuh Kemiri. Nah, Desa Kalinusu itu sendiri adalah sebuah desa di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk jumlah total penduduk Desa Kalinusu itu sendiri adalah berjumlah 8.448 jiwa. Nah, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kemudian, jarak Desa Kalinusu dengan Universitas Peradaban sendiri itu kurang lebih 13 km. Nah, kemudian jarak Desa Kalinusu dengan pusat keramaian Kecamatan Bumiayu itu kurang lebih 10 km. Nah, sedangkan jarak Desa Kalinusu dengan pusat pemerintahan Kabupaten Brebes adalah 60 km, sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk perjalanan dari desa menuju pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Nah, selain itu, data angka putus sekolah di desa ini itu masih terbilang tinggi. Mengapa? Karena jumlah putus sekolah yaitu 371 tidak tamat SD, kemudian 569 tidak tamat SMP. Nah, dan sekitar 817 tidak tamat SMA. Nah, kemudian sarana transportasi umum yang menghubungkan desa ini dengan perkotaan itu masih sangat minim dan terbatas. Walaupun jalan menuju desa ini juga sebenarnya sudah cukup baik. Selain itu, masih jarangnya juga lembaga-lembaga bimbingan belajar seperti les-lesan itu membuat anak-anak di desa ini hanya mengandalkan pelajaran yang mereka pelajari di sekolah saja. Nah, kemudian sehingga masih rendahnya juga motivasi akan pentingnya pendidikan. Nah, dengan masih banyaknya keterbatasan yang dihadapi anak-anak di desa ini membuat
kesadaran belajar matematika pun masih rendah. Nah, padahal seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu adalah ilmu yang sangat-sangat penting dan berguna bagi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, penerapan pemahaman konsep-konsep dasar matematika pada anak sejak sekolah dasar itu sangat penting karena ibaratnya untuk memberikan pemahaman dasar itu kepada anak-anak itu sebagai pondasi yang akan digunakan pada jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, Pentatika berbasis media pembelajaran dan permainan tradisional di Desa Kalinusu, khususnya di Dukuh Kemiri, akan hadir. Sehingga solusi untuk mengenalkan matematika yang menyenangkan khususnya adalah untuk anak-anak SD. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Balgisa Asika, akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Program ini akan dilaksanakan di Desa Kalinusu, tepatnya di Dusun Kemiri dengan metode sharing dan belajar bersama. Langkah-langkah pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ini, yang pertama yaitu observasi dan wawancara mengenai kondisi anak-anak Desa Kalinusu, khususnya Dusun Kemiri, yang meliputi jumlah anak-anak Dusun Kemiri dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam belajar matematika. Tahap kedua yaitu ada melakukan sosialisasi mengenai media pembelajaran dan permainan tradisional. Tahap ketiga ada penyiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan program kegiatan Pentatika ini. Selanjutnya tahap keempat meliputi sosialisasi pelatihan tentang teknik pembuatan alat peraga dan penyuluhan. Selanjutnya tahap kelima ada pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar kelompok Pentatika berbasis media pembelajaran dan permainan tradisional. Dan yang terakhir ada pendokumentasian, evaluasi berkelanjutan program, dan pengumpulan laporan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita masuk ke media pembelajaran yang akan digunakan untuk penyuksesan PKMM kami. Yang pertama yaitu ada media pembelajaran jam sudut. Nah, di sini nanti kita tinggal dari pihak pendidik kita tinggal mengarahkan pesertanya untuk menentukan jam menunjukkan, misalkan kita menentukan jam menunjukkan pukul 3. Nah, nanti kita beri pertanyaan kepada anak-anak itu apabila jam menunjukkan pukul 3 itu merupakan sudut berapa. Misalkan di situ tertera sudut 90 derajat karena tegak lurus dengan 12.1 kan jarum jam panjangnya berada di pukul 12 dan pendeknya berada di pukul 3, maka membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya yaitu media pembelajaran bentuk geometri. Di situ terdapat gambar kardus dengan berbagai macam bentuknya. Nanti di situ anak-anak diminta untuk menentukan urutan gambar yang sesuai dengan gambar yang ditentukan oleh seorang pendidiknya. Misalkan di situ tertera bintang, maka nanti dimasukkan bintang terlebih dahulu, ada bintang, kotak, segitiga, lingkaran, dan kemudian segitiga lagi. Selanjutnya media pembelajaran yang ketiga yaitu ada hitung pasang. Nanti disuruh menghitung pasangan, menghitung kancing. Di situ ada gambar baju. Nah, di situ terdapat angkanya. Maka nanti si anak-anaknya diminta untuk memasangkan antara, misalkan kancingnya di situ hurufnya ada 4, berarti nanti diminta menghitung kancing yang sama dengan angka tersebut yaitu 4. Selanjutnya permainan tradisional yang digunakan untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, ular naga. Nah, ular naga ini adalah permainan tradisional yang sangat menyenangkan karena dimainkannya dengan cara bernyanyi. Nah, cara penerapan dalam pembelajaran matematikanya yaitu gini. Misalkan di situ terdapat satu kelompok. Nah, nanti yang dua menjadi jaga atau menjadi gawangnya. Nanti yang memutari itu yang tidak jaga atau anak-anak selain anak dua itu. Kemudian nanti mereka bernyanyi.
menggunakan nyanyian matematika. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, nanti ketika si anak yang penjaga gawangnya itu menangkap anak yang ada dalam kolom berhentinya 2, nah maka anak tersebut nanti diminta untuk menyebutkan benda yang ada di sekitarnya sebanyak 2. Kemudian yaitu permainan congklak. Permainan congklak ini membantu anak untuk memahami operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan terdapat 7 kolom di situ, 7 kolom dimainkannya oleh 2 anak. Nah, anak yang pertama itu 7 kolom, makanya nanti dibagi biji congklaknya dibagi menjadi 7. Nah, itu sudah termasuk dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu egrang. Egrang yaitu di sini memenuhi beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep hitung. Peserta menghitung langkah dari mulai start sampai finish. Dan yang kedua yaitu konsep bangun data segitiga siku-siku. Terdapat pada pijakan kakinya yang membentuk pijakan siku-siku. Yang selanjutnya yaitu anggaran. Di sini ada jenis pengeluaran. Jenis pengeluarannya yang pertama yaitu peralatan penunjang sebesar 4.800.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebanyak 4.526.500 rupiah. Dan yang ketiga, perjalanan selama 4 bulan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, yaitu lain-lain sebanyak 5.595.000 rupiah. Sehingga totalnya yaitu 12.921.500. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jadwal kegiatan. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dimulai dari bulan ke-1 minggu ke-1. Yang kedua pembentukan tim. Sama dimulai dari bulan ke-1 dan minggu ke-1. Dan yang ketiga survei tempat. Itu sama waktunya bulan ke-1 minggu ke-1. Dan yang kedua ada persiapan. Di sini ada perizinan dan kesepakatan kerjasama tempat. Itu terdapat dalam bulan ke-1 dan minggu kedua dengan pendataan. Yang kedua ada pembukaan pendaftaran sukarelawan. Nanti kita di sana membutuhkan sukarelawan untuk membantu kami dalam melaksanakan program PKMM ini. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, memberikan pemahaman dan penjelasan. Itu terdapat dalam bulan ke-2. Nah, untuk pelaksanaannya itu terdapat dalam bulan kedua, minggu ke-3, minggu kedua. Bulan kedua, minggu kedua sampai dengan bulan terakhir. Dari awal sampai akhir itu prosesnya selama 4 bulan. Kemudian untuk evaluasi ada 2 tahap. Yang pertama ada di tengah dan yang terakhir ada di akhir, dan yang kedua ada di akhir. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.